Oke, masih dilanjut kebersamaan kita di Koja Sastra di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Dan Anda kawan yang ingin bergabung untuk ngasih tanggapan, boleh di 0855420912, bisa WA, bisa telepon ya. Tapi saya mau nyapa dulu yang sudah bergabung lewat live TikTok ya. Ada Isbedi Setiawan, halo Bang. Ada siapa nih? Kamala kakak. Ada Johnny, ada Extrada, bener ya. Oke deh. Ratu Ayu juga udah gabung. Arianto Terio, betul ya. Oke, thank you ya, masih setia bersama kami. Dan ya kawan, kita lanjutkan lagi ngobrolin seputar berkenalan dengan sastra Persia. Agaknya sementara waktu ya, kita itu kadangkala berbicara tentang sejarah itu kadangkala hanya melihat pada berkutat pada di lingkaran dalam sendiri nih, yang nggak selesai kadangkala. Kemudian kita lupa untuk membaca sejarah bangsa lain yang bisa jadi ya, dengan cara seperti itu kita akan menemukan puzzle ataupun perca-perca ya, potongan-potongan kecil dari sejarah bangsa kita sendiri. Makanya penting banget saya hadirkan tema ini di malam ini. Selain karena lagi rame nih ngomongin soal Iran, tapi di sisi lain saya ingin ngomong bahwa dengan tema ini kita akan melihat betapa kenapa sih salah satu dari keturunan bangsa Persia ini sebegitu hebatnya. Seperti salah satunya adalah Iran, sebut saja begitu ya. Karena punya rekam jejak sejarah yang panjang dan mereka masih sangat mempertahankan itu semuanya. Bahkan sejarah sastra Persia itu diajarkan pula di Iran, di sekolah-sekolah Iran. Baik, tapi pernahkah Anda tahu bahwa ternyata nama Parsi atau Persia ya, itu ternyata diambil dari sebuah kabilah atau puak yang berhasil membangun dua kemaharajaan Iran purba, yaitu Haksiminia dan Parti. Nah, kedua kabilah ini asalnya dari provinsi Pars, sebuah wilayah timur laut Iran. Nah, pada tahun 770 sampai 550 Masehi, kedua kabilah ini sempat menaklukkan Babilonia, Assyria, Asia Kecil dan Mediterania atau Eropa Selatan. Nah, karena raja-raja dari dinasti Haksiminia ini atau Aseminia ini dan Parti ini berasal dari Pars, maka orang-orang Yunani, Romawi, Yahudi dan Arab menyebut mereka sebagai orang-orang yang berasal dari kawasan dataran tinggi Iran sebagai bangsa Persia. Nah, bahasa Parsi sesungguhnya hanya satu saja dari banyak bahasa atau dialek yang digunakan penduduk dataran tinggi Iran. Tetapi karena orang-orang Pars ini memiliki kuasa ekonomi, politik, bahkan budaya yang besar pada waktu itu, dan dalam kalangan mereka ini terdapat banyak cendekiawan, pemuka agama yang juga menonjol, maka bahasa Parsi menjadi bahasa yang menonjol di lingkungan kemaharajaan Persia kala itu. Nah, Plato dan beberapa penulis Yunani menyebut orang-orang dataran tinggi Iran ini sebagai bangsa Aryan. Nah, dari sebutan Aryan ini pula nama Iran kemudian berasal. Jadi mereka adalah keturunan bangsa Arya, gitu ya. Nah, pada tahun 300 sebelum Masehi, negeri Persia atau Parsi ditaklukkan oleh Raja Macedonia, Iskandar Agung. Nah, kebudayaan Yunani dan Helen mengubur kebudayaan Parsi dan bahasanya untuk beberapa waktu lamanya. Nah, tetapi pada tahun 250 sebelum Masehi,
bangsa Parsi ini berhasil membebaskan diri dari cengkraman kekuasaan bangsa Masedonia. Nah, pemimpin mereka bernama Arshak membina kemaharajan baru Haksiminia atau Achaemenida. Nah, kemaharajan ini atau kesultanan ini diberi nama kemaharajaan atau kerajaan Persia. Nah, bahasa Parsi disebut sebagai bahasa Pahlavi. Nah, sempana nama Maharaja Parsia yang pertama. Nah, sejak pada masa itu, bahasa, kesusastraan, dan kebudayaan Parsi tumbuh dan berkembang. Namun, perkembangan kebudayaan dan kesusastraan Persia mencapai puncaknya pada zaman Bani Sasan antara tahun 220 sampai 672 Masehi. Nah, agama Zoroaster atau Majusi merupakan agama resmi kemaharajaan Parsi pada waktu itu, dan pengaruh agama ini sangat besar terhadap perkembangan kesusastraan di Parsi. Pada abad ketiga Masehi, sebuah agama baru yang dianjurkan oleh Mani muncul, yang kemudian disebut agama Mani, yang merupakan percampuran antara agama Zoroaster, Buddhisme, dan Kristiani. Walaupun agama Mani ini tidak mendapat penerimaan luas dalam kalangan penduduk Iran, namun pemimpin mereka memainkan peranan penting dalam kehidupan intelektual dan sastra. Nah, agama ini tersebar di Asia Tengah dan Tiongkok. Nah, pemimpinnya sering berdakwah melalui kegiatan seni halus dan juga kesusastraan, dan mereka sering terlibat dalam perdebatan agama dan filsafat. Nah, karya-karya yang dihasilkan pada zaman Bani Sasan ini banyak disalin dan ditulis ulang di era zaman Islam ketika masuk ke Parsi atau Persia. Nah, karena diberi corak Islam, maka karya-karya tersebut menjelma menjadi kesusastraan baru. Nah, karya yang dipandang sebagai hasil puncak dari kesusastraan Parsi lama ialah Avesta, kitab suci agama Zoroaster. Nah, bahasa Avesta ini mirip dengan bahasa Sanskerta di India, dan kitab Avesta sendiri ya, ini terdiri dari gata atau nyanyian kerohanian atau ketuhanan. Kalau dalam bahasa Indianya atau bahasa Sanskerta, dan kita kemudian diambil dalam bahasa Jawa namanya Gita ya. Terus doa-doa. Nah, uraian etika dan falsafah hidup serta masalah-masalah yang berkaitan dengan geografi bangsa Iran purba. Bahasa Parsi yang digunakan dalam kitab Avesta ini sangat indah dan puitik. Ya, mirip-miriplah dengan bahasa Sanskerta. Nah, pada kurun 651 Masehi, kemaharajaan Parsi di bawah kekuasaan Bani Sasan ini berakhir. Bangsa Arab di bawah kepemimpinan Bani Umayyah kemudian menaklukkan negeri Parsi dalam peperangan besar yang berlangsung lebih kurang 10 tahun namanya. Nah, Raja Bani Sasan terakhir, Yazgidir kedua, ini melarikan diri dan dia meninggal dunia pada tahun 652 Masehi. Ya, peperangan negeri Parsi dan Arab bukanlah perkara baru dalam sejarah. Jauh sebelum kedatangan agama Islam di negeri Arab, kemaharajaan Parsi ini telah beberapa kali berperang melawan bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Malah kemaharajaan Parsi pernah mempunyai wilayah protektorat, yaitu Bahrain dan Oman. Nah, tidak lama selepas Nabi Muhammad SAW wafat, yaitu pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, jika pernah terjadi peperangan antara negeri Parsi dan Arab. Baru pada zaman Bani Umayyah, negeri ini ditaklukkan oleh bangsa Arab. Nah, dengan penaklukan tersebut nih kawan, negeri Parsi yang luas itu menjadi bagian dari wilayah Daulah Bani Umayyah
yang memegang tampuk pemerintahan di Damaskus. Nah, kemudian Bani Umayyah dijatuhkan oleh Bani Abbasiyah yang kemudian menggantikan tampuk pemerintahan Islam di Baghdad, ya. Dan sejak saat itu negeri Parsi menjadi bagian daripada wilayah kekhalifahan Baghdad atau Abbasiyah. Ya, kedatangan bangsa Arab dan Islam ini membuat kedudukan bahasa Parsi dan huruf Pahlavi tenggelam, digantikan oleh bahasa Arab. Bahasa Parsi tidak digunakan lagi sebagai bahasa resmi dan huruf Pahlavi digantikan oleh huruf Arab. Nah, walaupun demikian, tidak bermakna bahasa Parsi tidak digunakan lagi dalam percakapan sehari-hari, karena besarnya pengaruh bahasa dan huruf Arab lama-kelamaan. Bahasa Parsi banyak mengambil kosakata Arab dan tumbuh menjadi bahasa baru dengan menggunakan huruf Arab. Nah, bahasa Parsi yang dipengaruhi bahasa Arab inilah yang kemudian berkembang menjadi bahasa Parsi baru dan dipergunakan sebagai bahasa kesusastraan baru. Jadi jelas ya bahwa sebenarnya perkembangan sastra Persia tidak lepas pula dari pengaruh budaya Arab di masa itu. Dan tumbuhnya kembali ini disebabkan banyak faktor. Salah satu diantaranya adalah karena bahasa Parsi ternyata berjaya, ya, menjadi media penyebaran agama Islam di wilayah timur dan utara Iran. Kemudian penaklukan bangsa Arab ini tidak bermakna penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Arab terhadap bangsa Parsi. Karena di antara kedua bangsa yang sama memeluk agama Islam ini terjadi percampuran, dan orang-orang Parsi juga banyak yang memegang jabatan dalam pemerintahan dan memainkan peranan penting dalam pentadbiran dan kehidupan intelektual. Ya, pada masa abad ke-8 Masehi, ya, cendekiawan Parsi semakin mendominasi kegiatan intelektual dan keagamaan. Mereka semakin bertambah penguasaannya terhadap agama Islam dan bahasa Arab. Tidak sedikit penulis-penulis bangsa Parsi muncul sebagai pelopor penting perkembangan kesusastraan Arab. Dan dari sinilah peran sastrawan dan cendekiawan Parsi muncul, karena mereka telah memiliki tradisi intelektual dan sastra yang kaya, yakni jauh sebelum kedatangan agama Islam. Nah, tidak mengherankan apabila dalam kalangan mereka muncul ramai penulis, apalagi pada saat ramai mereka sudah mulai menguasai bahasa Arab dan seluk-beluk agama Islam. Ada beberapa nih nama-nama penulis awal Parsi terkemuka yang telah memberikan sumbangan besar terhadap perkembangan kesusastraan Arab dan wacana intelektual. Di antaranya adalah Ibnu Al-Muqaffa, kemudian Ibnu Al-Uqbah. Nah, ini yang menulis kitab riwayat Nabi Muhammad paling awal. Nah, kemudian ada Muhammad bin Sa'ib Al-Kalbi. Ini penulis sejarah Arab purba. Ada juga Ibnu Ishaq, penulis sirah Al-Muhammad atau sejarah Nabi Muhammad. Terus Isa bin Umar At-Tokafi. Ini yang penggagas nahwu Arab, ya. Terus ada Abu Hanifah Al-Nu'man. Ini penggagas aliran Hanafi dalam mazhab sunnah awal jamaah. Ada Hamad bin Sapur Al-Rawiyah, ya. Ini yang menghimpun dan menyunting puisi-puisi Arab lama. Puisi-puisi era sebelum Islam dan lain sebagainya. Ada Jabir bin Hayyan, penulis kitab astrologi, ya. Muhammad bin Abdullah Al-Asdi, ya, penulis kitab sejarah. Abu Dulama, ya, penulis kisah-kisah humor. Bashar bin Burd, penyair dia. Mufaddal Al-Dabbi, penyair dan penghimpun puisi-puisi Arab lama juga. Sayyid Al-Himyari, kemudian Khalil bin Ahmad, ya, yang ahli nahwu dan teori kesusastraan. Ada juga Sibawahi
yang menjadi penggagas nahwu Arab terkemuka dan paling berpengaruh dalam kalangan sarjana bahasa, dan Raja Ali Haji ya, salah seorang penyair Melayu, ini banyak dipengaruhi oleh Sibawaihi. Ada juga Abu Tamam, penyair terkenal di zaman Bani Abbasiyah. Ya, itulah selintas mengenai sastra Persia di masa lalu. Nah, bagaimana dengan di era modern? Dan bagaimana dengan pengaruhnya? Kayaknya sudah nggak cukup nih waktunya kita untuk membahas itu lebih tajam lagi, lebih dalam lagi. Pengennya sih sampai tuntas, tapi ada jatah waktunya sendiri. Oke deh, saya kira kita harus menjeda terlebih dahulu untuk obrolan kita malam hari ini. See you next time. See you next time ya, di Koja Sastra minggu depan.